Nah, di zaman inilah, yakni di zaman Imam Mahdi inilah akan keluar Ad-Dajjal. Akan keluar Ad-Dajjal. Dia membuat fitnah yang demikian besar. Pertama kali dia muncul, dia mengatakan saya adalah Nabi. Kemudian setelah itu, lama kemudian, beberapa waktu kemudian dia mengatakan saya adalah Allah. Waktu keluarnya di muka bumi ini selama 40 hari. Selama 40 hari. Hari yang pertama seperti 1 tahun. Subhanallah, hari yang pertama seperti 1 tahun, yakni siangnya demikian panjang. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 pekan. Dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dan selama dia di muka bumi ini membuat fitnah, mengaku sebagai Allah, datang kepada orang Badui, seorang Badui, didatangi oleh Dajjal. Ini diantara fitnahnya. Maukah kamu mengakui aku adalah Rabbmu, aku adalah Allah yang menciptakan kamu? Aku akan datangkan kedua orang tuamu yang sudah meninggal. Demikian Dajjal menjanjikan kepada Badui ini untuk mendatangkan kedua orang tuanya yang lama sudah meninggal. Maka pemuda ini mengatakan, atau orang ini, Badui ini mengatakan, tentu. Di saat itu 2 setan menjelma dalam rupa ayah dan ibu Badui ini, mendatangi Badui. Maka Badui ini pun beriman kepada Dajjal. Kafir. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Dajjal ini memiliki alamat yang wadihah, alamat yang jelas. Di antara tanda atau alamat kedustaan Dajjal, ya, di antara kedua matanya, di keningnya tertulis kafir, yang bisa dibaca oleh seluruh kaum mukminin. Al-katib wa ghairu katib. Semua kaum mukminin, semua orang yang beriman bisa membaca tulisan tadi. Tulisan, ya, kafir. Kemudian juga sifat, cacat yang ada pada dirinya. Salah satu matanya buta, salah satunya keluar seperti anggur yang, ya, keluar. Cacat yang menunjukkan kedustaan dia. Ala kulli hal, fitnahnya demikian besar. Di antara yang juga dia lakukan adalah membunuh seorang pemuda beriman, termasuk orang yang terbaik di zaman itu. Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah, tidak bisa masuk ke kota Makkah, tidak bisa. Ini juga menunjukkan kedustaannya. Tidak bisa masuk kota Makkah, tidak bisa masuk kota Madinah. Berjumpa dengan pemuda ini di luar kota Madinah, di luar kota yang dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dipaksa pemuda ini untuk beriman kepada Dajjal, dia tidak mau. Disaksikan oleh pengikut Dajjal. Maka Dajjal pun membunuh pemuda ini dan membelahnya menjadi 2. Terbelah pemuda ini menjadi 2. Kemudian Dajjal berjalan, ya, di antara 2 belahan badan pemuda ini yang telah mati. Kemudian setelah itu Dajjal mengatakan, bangun kamu, hidup. Subhanallah, hidup kembali pemuda ini, bersatu kembali jasadnya yang telah terbelah. Biidnillah, dengan izin Allah. Allah yang menghidupkan, bukan Dajjal. Tetapi manusia menyaksikan seakan-akan Dajjal yang menghidupkan. Subhanallah. Setelah pemuda ini hidup kembali,
Dajjal kemudian berkata kepada pemuda ini, memerintahkan dia untuk beriman. Apa kata pemuda ini? Setelah dia hidup kembali, pemuda ini mengatakan, saya semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kami. Semakin yakin pemuda ini bahwasanya dia adalah Dajjal, seperti yang telah dia pelajari dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini ada faedah penting ma'asyiral muslimin, bahwasanya agama Islam terjaga sampai akhir zaman. Ilmu Al-Quran dan Sunnah juga demikian, terjaga sampai akhir zaman. Coba perhatikan pemuda ini. Pemuda ini mengatakan, saya semakin yakin kamu adalah Dajjal sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Rasul kepada kami. Tentu yang dimaksud dikabarkan Rasul kepada kami adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, intinya ma'asyiral muslimin, fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar di akhir zaman. Dan Dajjal ini fitnahnya berhenti dengan terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam.